Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu buat kalian. Bertemu kembali dengan BK Sahabat Siswa. Sahabat BK SMP Negeri 1 Sakra Barat, pelayanan konten kali ini akan membahas tema menumbuhkan keyakinan diri untuk mencapai kehidupan yang lebih tangguh dan berdaya saing. Tujuan dari layanan konten kali ini adalah dengan mengharap ridho Allah Rabbul Alamin. Di akhir materi kalian dapat memahami arti dari keyakinan diri, mengidentifikasi dimensi yang mempengaruhi keyakinan diri, dan kalian dapat menerapkan langkah-langkah nyata dalam meningkatkan keyakinan diri untuk mencapai hidup yang lebih bermakna. Sahabat BK SMP Negeri 1 Sakra Barat, ketika kalian memikirkan tentang keyakinan diri, mungkin kalian membayangkan seseorang yang berani berbicara di depan kelas atau seorang siswa yang tidak takut mencoba sesuatu yang baru. Keyakinan diri adalah keyakinan pada kemampuan kita sendiri, baik dalam menyelesaikan tugas, menghadapi ujian, atau menjalani kehidupan sehari-hari. Pentingnya keyakinan diri terletak pada kemampuannya untuk membuat kamu merasa lebih mampu dan siap dalam menghadapi setiap tantangan yang datang. Dengan keyakinan diri yang kuat, kamu lebih mungkin untuk mengambil risiko yang positif, seperti mencoba hal baru atau belajar hal-hal yang lebih sulit. Sahabat BK SMP Negeri 1 Sakra Barat, banyak siswa berpikir bahwa keyakinan diri adalah sesuatu yang dimiliki secara alami oleh sebagian orang, namun sebenarnya keyakinan diri bisa dibangun. Setiap kali kamu mencoba hal baru, menyelesaikan tugas, atau berhasil mengatasi masalah, kamu sedang membangun keyakinan diri. Misalnya, ketika kamu berlatih berbicara di depan teman-temanmu, lama-kelamaan kamu akan merasa lebih nyaman dan yakin dalam kemampuanmu. Keyakinan diri bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja, tetapi hasil dari pengalaman dan usaha yang berulang-ulang. Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap keyakinan diri. Keluarga, teman, dan guru dapat memberikan dukungan positif yang membantu kamu merasa lebih yakin. Pujian yang tulus dari orang lain atau dorongan ketika kamu merasa ragu bisa sangat membantu. Di sisi lain, komentar negatif atau kritik yang terlalu keras bisa meruntuhkan keyakinan diri. Ini sebabnya lingkungan yang mendukung sangat penting untuk membangun keyakinan diri. Namun, tidak hanya lingkungan, pengalaman pribadi juga mempengaruhi keyakinan diri. Setiap kali kamu berhasil menyelesaikan tugas yang sulit, keyakinanmu meningkat. Sebaliknya, kegagalan bisa mengurangi rasa percaya diri, tetapi penting untuk memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Dengan sikap yang benar, kamu bisa menggunakan kegagalan untuk belajar dan memperbaiki diri, sehingga keyakinan dirimu bisa bangkit kembali. Sahabat BK SMP Negeri 1 Sakra Barat, keyakinan diri juga sangat berhubungan dengan cara
yakin bahwa kamu bisa memahami materi atau menyelesaikan soal ujian, kamu akan lebih fokus dan tidak mudah menyerah. Misalnya, ketika kamu menghadapi pelajaran matematika yang sulit, keyakinan diri yang kuat akan membuat kamu terus berusaha mencari cara untuk memahaminya, bukannya langsung menyerah. Keyakinan diri memberikan motivasi internal untuk terus belajar meskipun ada tantangan di depan. Sebaliknya, jika kamu kurang yakin pada kemampuanmu, kamu mungkin akan mudah merasa frustasi dan berhenti berusaha. Itulah mengapa penting untuk terus membangun keyakinan diri, terutama dalam konteks belajar di sekolah. Dengan cara ini, kamu bisa menjadi lebih efektif dalam menyerap pelajaran dan lebih efisien dalam menyelesaikan tugas mudah untuk memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Dengan sikap yang benar, kamu bisa menggunakan kegagalan untuk belajar dan memperbaiki diri, sehingga keyakinan dirimu bisa bangkit kembali. Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap keyakinan diri. Keluarga, teman, dan guru dapat memberikan dukungan positif yang membantu kamu merasa lebih yakin. Sahabat, pujian yang tulus dari orang lain atau dorongan ketika kamu merasa ragu bisa sangat membantu. Kalian bisa mulai di sisi lain, komentar negatif atau kritik yang terlalu keras bisa meruntuhkan keyakinan diri. Tujuan tersebut. Ini sebabnya lingkungan yang mendukung sangat penting untuk membangun keyakinan diri. Berfokus pada kemajuan yang tidak hanya lingkungan, pada pengalaman pribadi juga mempengaruhi keyakinan diri. Pada merasa kecewa setiap kali kamu berhasil menyelesaikan tugas yang sulit, keyakinanmu meningkat. Sebaliknya, kegagalan bisa mengurangi rasa percaya diri, tetapi penting untuk memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Dengan sikap yang benar, kamu bisa menggunakan kegagalan untuk belajar dan memperbaiki diri, sehingga keyakinan dirimu bisa bangkit kembali. Yang positif juga bisa sangat membantu. Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap keyakinan diri. Bisa belajar dari keluarga, teman, dan guru dapat memberikan dukungan positif. Terakhir, mari kita pahami secara rinci langkah-langkah menumbuh kembangkan keyakinan diri yang kuat. Keyakinan diri adalah salah satu kunci utama untuk mencapai keberhasilan dalam kehidupan, baik di sekolah, pekerjaan, maupun dalam hubungan sosial. Memiliki keyakinan diri yang kuat dapat membantu kalian menghadapi tantangan akademis dan sosial dengan lebih baik. Namun, keyakinan diri bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Itu perlu dibangun dan dikembangkan melalui usaha yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa cara untuk menumbuh kembangkan keyakinan diri yang kuat. 1. Pahami dirimu sendiri. Langkah pertama dalam membangun keyakinan diri adalah mengenal dan memahami diri sendiri. Mengetahui kekuatan, kelemahan, minat, dan nilai-nilai pribadi sangat penting agar kamu bisa menilai dirimu dengan realistis. Ketika kamu tahu apa yang kamu bisa lakukan dengan baik, kamu akan lebih percaya diri dalam situasi yang sesuai dengan kekuatanmu. Sebaliknya, mengetahui kelemahanmu bukan untuk merendahkan diri, melainkan untuk mengenali area yang bisa diperbaiki.
Cara melakukannya, buatlah daftar kekuatan dan kelemahanmu. Refleksikan tentang apa yang membuatmu merasa bangga dan area di mana kamu bisa belajar lebih banyak. Mintalah umpan balik dari orang-orang di sekitarmu seperti teman, keluarga, atau guru untuk mendapatkan pandangan lain tentang kualitas positif yang mungkin belum kamu sadari. 2. Tetapkan tujuan yang realistis. Salah satu cara efektif untuk membangun keyakinan diri adalah dengan menetapkan tujuan yang realistis dan mencapainya secara bertahap. Ketika kamu berhasil mencapai tujuan kecil, kamu akan merasakan pencapaian dan keyakinan dirimu akan tumbuh. Mencoba mencapai tujuan yang terlalu besar atau sulit pada awalnya bisa membuatmu merasa frustrasi dan kehilangan rasa percaya diri. Cara melakukannya, mulailah dengan menetapkan tujuan harian atau mingguan yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai. Contohnya, saya akan menyelesaikan 5 soal matematika hari ini, atau saya akan menghafal 20 kata bahasa Inggris dalam seminggu. Setelah mencapai tujuan-tujuan kecil ini, secara perlahan tingkatkan tantangannya. Setiap pencapaian akan menambah rasa percaya diri dan mendorongmu untuk terus berusaha. 3. Berani keluar dari zona nyaman. Keyakinan diri tumbuh ketika kita berani menghadapi tantangan dan keluar dari zona nyaman. Mencoba hal baru, meskipun itu menakutkan, akan memberimu pengalaman berharga yang bisa memperkuat keyakinanmu terhadap kemampuanmu sendiri. Bahkan ketika kamu tidak langsung berhasil, proses mencoba sesuatu yang baru dapat membuatmu lebih tangguh. Cara melakukannya, cobalah hal-hal baru yang sedikit menantang, seperti berbicara di depan kelas, mengikuti ekstrakurikuler, atau mencoba hobi baru. Setiap kali kamu berhasil keluar dari zona nyaman, akui keberanianmu. Jangan terlalu fokus pada hasil, tetapi hargai proses yang kamu jalani. 4. Belajar dari kegagalan-kegagalan seringkali dianggap sebagai musuh utama keyakinan diri. Namun, kegagalan sebenarnya adalah bagian dari proses belajar dan berkembang. Orang-orang yang memiliki keyakinan diri yang kuat tidak takut gagal, karena mereka tahu kegagalan adalah kesempatan untuk belajar. Yang penting adalah bagaimana kamu merespons kegagalan tersebut. Cara melakukannya, alih-alih melihat kegagalan sebagai akhir, anggaplah itu sebagai langkah pembelajaran. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Jangan biarkan satu kegagalan mendefinisikan seluruh kemampuanmu. Ingatkan dirimu bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju sukses. 5. Berlatih self-talk yang positif. Cara kamu berbicara kepada dirimu sendiri memiliki pengaruh besar terhadap keyakinan dirimu. Self-talk yang positif dapat membantu meningkatkan keyakinan diri, sedangkan self-talk yang negatif bisa merusaknya. Saat kamu mengalami kesulitan, alih-alih berkata "saya tidak bisa melakukan ini", ubah menjadi "saya akan mencoba lagi dan saya akan belajar dari kesalahan ini". Cara melakukannya, sadari pikiran-pikiran negatif yang muncul dan coba ubah menjadi kata-kata yang lebih mendukung. Contohnya, "Ini terlalu sulit, bisa diubah menjadi ini", menantang, tapi saya akan mencobanya perlahan. Fokus pada kemajuan kecil
yang telah kamu capai, dan jangan hanya melihat hasil akhirnya. Berikan penghargaan pada dirimu sendiri atas usaha yang telah kamu lakukan. 6. Bergaul dengan orang-orang yang positif. Lingkungan sosial juga mempengaruhi keyakinan diri. Bergaul dengan orang-orang yang mendukung, positif, dan menghargai usahamu bisa meningkatkan keyakinan dirimu. Sebaliknya, orang-orang yang suka mengkritik secara tidak membangun atau merendahkan orang lain bisa menurunkan rasa percaya dirimu. Cara melakukannya, carilah teman-teman yang memberikan dukungan dan dorongan ketika kamu menghadapi tantangan. Hindari pergaulan yang hanya memberi tekanan atau merendahkanmu. Jangan ragu untuk meminta bantuan atau nasihat dari orang-orang yang sudah memiliki keyakinan diri yang kuat. Mereka bisa memberikan contoh bagaimana cara mengatasi rasa tidak percaya diri. 7. Lakukan refleksi secara berkala. Mengembangkan keyakinan diri adalah proses yang terus-menerus. Oleh karena itu, penting untuk secara berkala merenungkan kemajuanmu. Refleksi membantumu melihat seberapa jauh kamu telah melangkah serta mengidentifikasi area yang masih perlu diperbaiki. Cara melakukannya, luangkan waktu setiap minggu untuk merenung tentang apa yang telah kamu capai dan apa yang masih bisa kamu tingkatkan. Catat kemajuan kecil yang mungkin tidak terlihat jelas dalam keseharian. Bertanyalah pada dirimu sendiri, apa yang telah saya pelajari minggu ini? Bagaimana saya menghadapi tantangan ini? Dan apa langkah selanjutnya? Sahabat BKSMP Negeri 1 Sakra Barat. Cara terakhir untuk menumbuh kembangkan keyakinan diri adalah terus belajar dan berkembang. Di dalam syarat terakhir orang yang ingin sukses dalam belajar sebagaimana yang diajarkan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu adalah tu'ulu zamanin, yang artinya belajar membutuhkan waktu yang lama. Dan keyakinan diri yang kuat seringkali lahir dari pengetahuan dan keterampilan yang berkembang. Semakin banyak yang kamu pelajari dan kuasai, semakin percaya diri kamu dalam menghadapi tantangan baru. Oleh karena itu, jadikan pembelajaran sebagai kebiasaan yang terus-menerus. Cara melakukannya, jadilah pembelajar seumur hidup. Teruslah belajar hal-hal baru yang dapat meningkatkan kemampuan dan wawasanmu. Jangan takut meminta bantuan atau bimbingan jika ada sesuatu yang kamu belum kuasai. Belajar dari orang lain bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda keinginan untuk berkembang. Kesimpulannya dari penjelasan-penjelasan sebelumnya bahwa membangun keyakinan diri yang kuat adalah perjalanan yang melibatkan pemahaman diri, menetapkan tujuan, berani mengambil risiko, serta belajar dari pengalaman, termasuk kegagalan. Dengan self-talk yang positif, dukungan dari lingkungan, dan kemauan untuk terus belajar, keyakinan diri bisa tumbuh kuat dan stabil. Ingat bahwa keyakinan diri bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Itu memerlukan usaha, komitmen, dan ketekunan yang berkelanjutan.